Shalom, bersyukur Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom ataupun nanti jemaat yang terkasih yang mendengarkan dari YouTube, kita kembali bersama-sama diteguhkan lewat PD Selasa kita hari ini. Semoga dengan segala aktivitas dan dinamika kehidupan kita tetap senantiasa merasakan tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Kita akan memujikan satu lagu yang menjadi pilihan dari Ibu terkasih Bu Ratna, yaitu Kuperlukan Juru Selamat, yang meneguhkan kita untuk setiap waktu kita membutuhkan juru selamat dalam menghadapi tantangan, suka duka kehidupan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita pujikan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, ketika kami punya Tuhan yang senantiasa membimbing kami, menemani kami, meneguhkan kami, dalam kami menapaki hari-hari kami yakin kami dalam ketentraman, dalam sukacita, dan dalam damai yang datangnya dari Engkau ya Bapa. Biarlah penghayatan lagu yang kami pujikan tadi menjadi sebuah peneguh untuk iman, pengharapan kami bahwa kami ingin terus berjalan bersama juru selamat kami, membutuhkan Engkau ya Bapa sehingga kami tidak sesat dan terus tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kami semakin berefleksi, semakin memahami kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa sehingga kami dapat mendengarkan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Amsal 8 ayatnya yang keempat.
sampai 21. Amsal 8 ayat 4 sampai 21. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Belum di-unmute, Ibu? Maaf, Pak. Ayat yang kelima. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Monggo Bu Ratna, di-unmute. Segala perkataan mulutku adalah ayat 8, betul? Ayat 9, Ibu. Ayat 9. Semua itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Monggo Bu Puji, ayat 12. Ya, ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan jatuh. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya, bersyukur hari ini di tengah-tengah kita menghayati tentang Allah Trinitas di minggu kemarin. Hari ini kita diteguhkan melalui pembacaan Amsal, di mana kalau kita lihat Amsal, kitab Amsal tersendiri, Bapak Ibu terkasih, ini di awal selalu ia kaitkan dengan jelas bahwa berbicara tentang hikmat itu erat dengan takut akan Tuhan. Jadi kalau kita lihat apapun yang diungkapkan oleh Amsal dalam setiap bacaan yang kita lihat dalam kitab Amsal itu selalu kaitannya dengan takut akan Tuhan. Dan bagian hari ini ingin meneguhkan kita salah satu panggilan hikmat
dan panggilan untuk menerima tuntunan dari Tuhan yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Karena semakin orang takut ataupun hormat kepada Tuhan, maka ia biasanya identik menurut Amsal akan semakin membenci kejahatan. Dalam arti hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan ataupun yang tidak mengasihi Tuhan ataupun sesama. Nah, kasih akan Allah tidak mungkin berdampingan dengan kesukaan akan dosa. Jadi kalau orang sudah mengasihi Allah, dia tidak mungkin berdampingan dengan dia juga suka melakukan dosa. Setuju ya Bapak Ibu terkasih? Ada yang tidak setuju? Rasanya kita setuju semua ya. Kalau orang berkata dia mengasihi Allah, pasti dia tidak akan juga senang untuk melakukan dosa. Nah, bila orang berkata bahwa ia mengasihi Allah, tetapi masih melindungi dosa yang tersembunyi, itu berarti ia juga membuka diri untuk bersahabat dengan si jahat. Sehingga kalau kita lihat pembacaan kita hari ini, di mana undangan hikmat, ia jelas-jelas meneguhkan kita untuk hati-hati dengan kefasikan, kekejian, serta sesuatu yang kejahatan, kesombongan, dan sebagainya, gitu ya. Karena ketika kita berkaitan dengan dekat dengan hikmat ataupun takut akan Tuhan, maka segala sesuatunya itu akan terbuka, begitu ya, akan tersingkap karena kita erat dengan Sang Allah. Justru ketika kita erat dengan Allah, maka kita akan memperoleh sesuatu yang kalau disebut tadi dalam bacaan kita kekayaan, kehormatan, dan sebagainya, itu secara sepertinya seperti materi gitu ya. Tetapi yang menarik dari hikmat tadi ialah ia akan menunjukkan harta yang tetap dan keadilan. Harta yang tetap ini, Bapak Ibu terkasih, ini bukan sekedar sesuai ukuran dunia materi begitu ya. Harta yang tetap dan keadilan ini sesuatu yang benar, sesuatu yang memang menunjukkan kita selalu memperoleh sukacita, damai, karena kita berlaku apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, hikmat yang kaitannya takut akan Tuhan, hikmat yang kaitannya dengan membenci kejahatan, tidak berlaku dosa, maka satu poin penting Bapak Ibu terkasih, berbicara mengasihi Allah Trinitas, Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita, bahkan sekecil diri kita, pribadi kita ya, saya bilang kecil Bapak Ibu terkasih, di antara seluruh umat di muka bumi ini, kita yang satu ini, kecil ini pun sangat diperhatikan Allah. Maka hikmat hari ini mengajak kita untuk memutuskan hubungan dengan si jahat, memutuskan hubungan dengan si dosa, sehingga menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dan yakin bahwa berjalan menurut hikmat Tuhan, itulah yang paling tepat. Kira-kira kalau sudah begini, pesan hikmat kita hari ini, Bapak Ibu terkasih, dari wejangan hikmat kita hari ini, sebagai orang percaya, beranikah kita? Mampukah kita totalitas? Kalau terutama natsnya tadi ayat 13 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi Bapak Ibu terkasih, di satu sisi di sini benci ini bukan berarti akhirnya kita disuruh kayak dikuasai benci ya Bapak Ibu terkasih, bukan ya. Tetapi benci di sini kita memang sangat-sangat berusaha untuk jangan sampai jatuh pada si jahat, sampai jatuh pada sesuatu yang kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita seolah-olah tidak gelisah gitu ya. Nah ini jangan sampai, justru kalau kita masih gelisah untuk melihat bahwa ini kayaknya nggak benar nih, ini yang kurang tepat nih, ini justru berarti kita masih mau berjalan dalam takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini kita seperti diteguhkan oleh Sang Hikmat, Roh Kudus Tuhan
kita bahwa ketika kita totalitas percaya kepada Allah yang menuntun kehidupan kita, maka kita juga totalitas untuk melihat ini baik atau tidak, ini pas atau tidak, ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Sesederhana kemarin ada jemaat begitu ya, yang sharing ketika kami sedang ada kegiatan persekutuan ya, persekutuan yang dia akhirnya menyampaikan bagaimana situasinya Mbak Aban kalau kita dalam satu di keluarga mungkin tadi masyarakat atau kelompok yang kita tahu apa yang dibicarakan itu tidak membawa damai sejahtera, tetapi kita sendiri di sana apa yang harus kita lakukan? Saya dengan tegas memang menyampaikan, selain ada di sana juga yang memberikan masukan begitu ya, saya berkata kepada jemaat terkasih kita ini, ketika memang sesuatu itu memang sesuatu yang menurutnya ini kurang tepat dan bukan membawa damai sejahtera, kalau itu di kelompok lebih baik menghindarlah dari percakapan itu gitu ya. Tetapi kalau memang itu secara pribadi ke dia harus berani untuk menyuarakan itu kurang tepat, itu kurang pas gitu ya. Nah, kalaupun dia akhirnya berani juga mengungkapkan dalam kelompok itu bisa juga sebenarnya, tetapi tidak semua orang kan Bapak Ibu terkasih yang berani untuk mengutarakan dalam kelompok. Tetapi kalau memang ada waktu, momen khusus untuk ke seseorang yang dia rasa menyampaikan sesuatu yang tidak membawa damai sejahtera, punya waktu berdua, boleh disampaikan. Lagi dan lagi Bapak Ibu terkasih, saya yakin situasi yang dihadapi jemaat kita ini sering memang kita alami dalam kehidupan kita, entah di grup WA sekalipun, atau di langsung secara onsite bersama keluarga, bersama tetangga, bersama persekutuan gitu ya. Kadang ada hal-hal yang kita tahu ini kayaknya nggak pas ini tidak mendatangkan damai sejahtera gitu ya. Bapak Ibu terkasih, sebagai seorang yang hidup dalam hikmat, ketika ada kegelisahan itu jadi hal yang baik, bahwa kita tahu bahwa ini ada yang harus dipilih yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita harus perjuangkan. Bahwa ini ada sesuatu yang kurang tepat, ini sesuatu yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini hal kecil Bapak Ibu terkasih, sesederhana pengalaman jemaat yang mendapat pembahasan yang menurut dia tidak mendatangkan damai sejahtera. Atau real yang lain Bapak Ibu terkasih, di mana kita memang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang memang kalau kita ikut diri kita sendiri, kita akan berlaku jahat gitu ya. Tetapi karena kita hidup di dalam Tuhan, kita memilih sabar, kita memilih untuk mengasihi, kita memilih untuk lebih berhikmat lagi, terutama ketika kita bingung, ini harus merespon apa untuk situasi yang mungkin tiba-tiba shock mendadak begitu ya. Mengambil waktu sejenak untuk memohon Tuhan, pimpin apa yang harus kulakukan Tuhan, ini mungkin cara yang terbaik. Agar firman hari ini ketika hikmat berkata carilah aku, jadi di salah satu bagian firman yang kita baca tadi, bagi mereka yang mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi aku mengasihi, ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi Bapak Ibu terkasih, hikmat yang di dalam Tuhan ini, kalau kita terus cari, kita akan semakin disempurnakan. Karena Injil kita kemarin hari Minggu mengatakan, nggak cukup waktu Tuhan Yesus untuk mengungkapkan semua kebenaran itu. Tetapi dengan kita terus mencari, termasuk dengan kita bersekutu, menggalami firman Tuhan, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, lewat saat teduh, lewat doa bersama keluarga, lewat persekutuan-persekutuan yang ada, baik yang di gereja kita, ataupun mungkin kita punya doa khusus bersama keluarga, ataupun komsel yang kita hidupi sejak dari muda, itu semua Tuhan pakai untuk kita semakin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tekuni itu Bapak Ibu terkasih, supaya kita tetap semakin disempurnakan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti lagu yang akan kita pujikan, bahwa setiap hari, setiap waktu, harapan kita satu Bapak Ibu terkasih. Kita makin serupa Yesus Tuhan kita. Karena teladan sejati kita adalah Yesus.
Kalau teladan kita manusia di tengah dunia ini, akan banyak hal-hal yang bisa kita tidak pas, kecewa, dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus yang menjadi teladan kita, kita akan terus berusaha semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Kita pujikan, makin serupa Yesus Tuhanku, supaya tiap waktu, tiap jam, tiap hari kita terus mencari apa yang harus kita lakukan agar terus disempurnakan di dalam cinta kasih Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, makin serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasihku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami ingin senantiasa makin serupa dengan Yesus Sang Teladan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun
pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di tengah dunia ini singkat, tetapi Tuhan memberikan kami Roh Kudus untuk kami terus semakin memahami apa yang menjadi kehendak Bapa, sehingga apa yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami terus disempurnakan untuk memahami apa yang harus kami lakukan. Paling tidak ya Bapa, kami semakin serupa dengan Yesus yang telah meneladankan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk kami umat manusia. Tuntun kami ya Bapa, tuntun kami untuk punya hati yang terus rindu, tekun mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga itu yang menjadi sumber hikmat yang sejati dalam kehidupan kami, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan, kami memilih apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk menolak dan tidak melakukan si jahat di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika saat ini kami sudah memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memperbaiki diri, mengubah diri kami, dan tolong kami untuk kembali berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa, Allah Trinitas yang kami hayati dalam kehidupan kami yang berkuasa atas seluruh dunia dan ciptaannya, atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dan atas seluruh umat di muka bumi ini, segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.